Halo, salam jumpa lagi dalam perspektif Isidorus Lili Jawa. Salam sepak bola, saudara-saudara pencinta sepak bola. Pada kesempatan ini saya akan mengulas satu topik yang menarik, masih berkaitan dengan perhelatan Eltari Memorial Cup ke-31 di Kabupaten Lembata. PSM Ngada kalah, lapangan yang salah. Ya, ini topik yang sengaja saya ambil dari salah satu dialog di WhatsApp group. Ya, dalam dialog di WhatsApp group itu ramai diperbincangkan, mengapa kok raksasa sepak bola NTT PSM Ngada akhirnya kalah dari Persim Manggarai dengan skor 1-0 melalui adu penalti. Ada berbagai alasan dilontarkan oleh eh, para warga grup, tetapi satu hal yang saya catat adalah ada yang mengatakan bahwa PSN Ngada kalah karena lapangan yang salah. Ya, memang kalau kita melihat kondisi lapangan yang menjadi tempat pertandingan antara PSN Ngada dan Persib Manggarai, ya, kita tahu, sama-sama tahu bahwa itu memang bukan lapangan hijau, tetapi lapangan coklat. Itu lapangan yang beralamat atau berlokasi di Polres Lembata, atau lapangan Polres Lembata adalah lapangan coklat, bukan lapangan hijau. Dan di tempat itulah saat ini sedang dan bahkan akan ada pertandingan-pertandingan dalam hari-hari Eltari Memorial Cup ini. Sebenarnya bukan karena lapangan yang salah, tetapi mau mengatakan bahwa kalau main sepak bola di lapangan yang berumput, mungkin PSN Ngada tidak akan kalah. Tetapi karena kondisi lapangan yang seperti itu, maka itu bisa membuat PSN Ngada mudah dikalahkan. Ya. Memang kalau ngomong tentang PSN Ngada, ini kan kita bicara tentang satu raksasa sepak bola di Nusa Tenggara Timur. Ya, PSN Ngada adalah salah satu-satunya tim yang mengoleksi juara Eltari Memorial Cup terbanyak. Ya, sudah 7 kali menjuarai ajang bergengsi ini. Dan kehadirannya di Lembata ini menjadi salah satu tim favorit juara. Ya, karena itu ketika ditumbangkan 1-0 oleh Persib, itu membuat banyak orang terkaget-kaget, terheran-heran, dan akhirnya bisa mempertanyakan banyak hal. Mengapa kok PSN Ngada akhirnya keok oleh kabupaten tetangganya, ya, Manggarai. Tetapi itulah sepak bola, ya, bola bundar, dan segala kemungkinan bisa terjadi di lapangan hijau. Sekarang tugas pelatih, tugas ofisial, tugas manajer, dan semua orang yang mempunyai perhatian untuk sepak bola di Ngada adalah bagaimana belajar dari peristiwa ini. Ya, kita tahu bahwa Ngada adalah salah satu daerah di NTT yang kultur sepak bolanya luar biasa. Ya, kultur sepak bolanya sangat baik. Karena itu sepak bola menjadi kegemaran banyak orang di Ngada. Ya, itulah yang membuat aura positif sepak bola itu selalu lahir dari tanah Ngada. Bahkan kalau kita mencermati di tim-tim yang sekarang berlaga di Eltari, itu di beberapa tim itu diisi juga oleh anak-anak dari Ngada. Ya. Mereka mungkin karena sudah tidak mendapatkan tempat lagi di tim PSM Ngada, akhirnya bermain dari tim-tim kabupaten lain. Itu menandakan bahwa memang banyak talenta sepak bola yang berasal dari Kabupaten Ngada. Ini sebenarnya modal besar bagi persepak bolaan di Kabupaten Ngada. Selepas Ngada kalah, ya, banyak komentar, ya, bernada negatif, bernada sinis, maupun komentar-komentar positif yang
mengiringi kekalahan PSN ini. Ada yang mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan modal sejarah masa lalu. Betul, Ngada juara Eltari Cup 7 kali berturut-turut itu memang sejarah yang patut dibanggakan. Tetapi tidak cukup hanya dengan mengandalkan sejarah masa lalu ini. Ya. Harus ada sesuatu yang lain yang harus dipersiapkan dan dibenahi lebih baik lagi. Ya. Ada yang mengatakan bahwa PSN Ngada itu pemainnya bakat alam. Ya. Talenta-talenta alam yang sudah tumbuh sejak kecil dan hingga mereka turun ke dalam tim-tim seperti PSN. Betul, bakat alam itu penting, tetapi tidak cukup hanya dengan bakat alam. Karena itu memang banyak yang menganjurkan ya bahwa memang di sisi lain kita punya bakat alam, tetapi dalam era teknologi seperti sekarang kita butuh yang namanya sport science ya. PSN Ngada sudah harus masuk ke era ini. Bahwa di satu sisi kita punya modal bakat alam, tetapi tidak cukup hanya dengan bakat alam. Kita butuh yang namanya sport science ya. Perlu terapi-terapi teknologi. Perlu aplikasi-aplikasi teknologi yang membuat para pemain kita menjadi lebih bertahan, lebih bagus, dan lebih oke dalam segala situasi. Seperti itu. Jadi kalau hanya mengandalkan bakat alam itu memang tidak cukup. Karena itu memang untuk perkembangan sepak bola di Ngada, kita belajar dari momen kekalahan ini dan memang harus dilakukan banyak hal. Misalnya, lakukan turnamen rutin. Ya, mesti ada turnamen yang berputar di Ngada. Entahkah setiap tahun atau setiap beberapa bulan sekali. Turnamen-turnamen ini harus dijalankan baik oleh pihak-pihak tertentu maupun misalnya oleh ASKAP untuk mencari bibit-bibit pemain, mencari talenta-talenta muda. Ya. Turnamen itu penting untuk menemukan bibit-bibit pemain, tetapi juga untuk menempa jam terbang para pemain. Ya. Itu harus dilakukan. Lalu yang berikut, selain menggelar turnamen, harus juga melakukan latih tanding ya. Jadi tidak cukup merasa menang karena menjadi jawara di Ngada, harus juga berani untuk keluar dari Ngada dan melatih tanding dengan tim-tim yang lain. Itu penting untuk melatih mental ya, melatih daya tahan dan merasakan aura kompetisi. Itu memang penting. Kadang-kadang pemain kita bagus, tetapi ketika masuk dalam aura kompetisi menjadi gugup, menjadi tidak berkembang. Nah, karena itu memang jam terbang sangat penting. PSN Ngada pulang kampung itu memang membuat banyak orang bertanya-tanya. Ya kalau raksasa kalah itu memang menjadi cerita tersendiri. Apalagi Ngada sudah dikenal sebagai raksasa sepak bola di NTT. Kalau raksasa kalah selalu ada cerita tersendiri. Tetapi kita perlu bangkit lagi dari momentum ini. Mesti belajar dari pertandingan-pertandingan yang sudah terjadi di Lembata. Ya, PSN Ngada pasti selalu di hati masyarakat Ngada dan bahkan masyarakat yang ada di luar Kabupaten Ngada. Karena itu jangan patah semangat, terus berjuang, terus berbenah, terus berlatih, siap menyambut momen-momen turnamen-turnamen berikut dan tunjukkan bahwa Laskar Inderye ya, Laskar Jaramasi itu obabai, tidak ada lawannya, tidak ada obatnya. Tunjukkan itu di lapangan. Kulturnya sudah sangat mendukung ya. Semangat para Ngadamania itu sangat luar biasa. Tinggal dikemas, dikonversi semua hal itu menjadi energi positif bagi para pemain nanti. Tentu ini tanggung jawab yang tidak ringan dari para pelatih dan para manajer PSN Ngada. Tetapi kita percaya PSN Ngada selalu di hati masyarakat Nusa Tenggara Timur dan orang pasti selalu merindukan kapan PSN Ngada bisa bertanding lagi dalam turnamen-turnamen yang selanjutnya. PSN Ngada kalah tentu bukan lapangan yang salah. PSN Ngada kalah karena memang belum menunjukkan permainan terbaik mereka. Kalah dalam adu penalti. Tetapi itu kalah yang terhormat, karena itu kita memberikan respek kepada para
pelatih, manajer, ofisial, dan bahkan para pemain yang dengan besar hati, dengan lapang dada menerima kekalahan itu dan terus bertekad untuk berbenah menjadikan PSN Ngada sebagai juara dalam pertandingan-pertandingan dalam turnamen-turnamen di NTT selanjutnya. Terima kasih, salam hormat dan salam sepak bola.